Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisandi, NRP 1310171023 dari kelas 4 tempat teknik elektroindustri A. Di sini saya akan menjelaskan laporan ketiga mengenai sistem integrasi yang diampu oleh Bapak Seju Dwi Nugraha SSTMT serta Bapak Fuad SSTMT mengenai timer yang dimana beralamat tim H, dan TTIM dengan menggunakan simulasi software CX Programmer. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh simulasi atau program yang sudah saya kerjakan melalui CX Programmer. Berikut ini adalah tampilan awal dari Windows yang saya gunakan dengan tampilan software CX Programmer ada seperti berikut ini dengan tulisan CXP dua kali, dan ini adalah tampilan program yang saya gunakan dengan menggunakan versi 9.6, dan ini adalah tampilan awal dari CX Programmer. Untuk cara membuat file terbaru dengan mengklik tanda new, dengan device name menggunakan nama pertemuan underscore 4 dikarenakan tidak boleh pakai spasi. Device tipenya saya menggunakan chip 1L, dan network tipe akan beralih atau secara otomatis mengganti dengan menggunakan USB. Dan untuk setting saya menggunakan CPU tipenya M. Klik OK. Tampilan awal setelah menggunakan file new ada tampilan gambaran putih seperti berikut ini. Dan untuk menggunakan tugas yang saya gunakan dengan menggunakan tim H dan TTIM adalah seperti berikut ini. Sebelumnya ada pada CX Programmer software ini ada keterangannya dengan menggunakan klik help, dan juga ada instruction reference. Di sini terdapat CP1L, yaitu jenis CPU yang digunakan. Dikarenakan saya menggunakan chip 1L, maka saya klik chip 1L atau ini CP1H. Berikut ini adalah contoh CP1L series PLC instruction set. Yaitu di sini ada beberapa keterangan yang digunakan pada chip 1L di CX Programmer. Dikarenakan pada tugas kali ini merujuk ke timer, maka klik timer and counter instruction di klik di sini. Maka konten akan mengarahkan langsung ke timer and counter instruction. Fokus pada timernya, yaitu pada timer tim, timer H, dan TTM yang saya akan gunakan dan saya bandingkan. Dimana pada tim ini terdapat satuan yaitu 100 milisecond timer BJT tipe. Dan untuk tim H yaitu 10 mikrosecond timer high speed timer. Oleh sebab itu tim H ini maka perpindahan dari off ke on dan menyalakan lampu atau menyalakan output akan lebih cepat dikarenakan lebih satuannya lebih kecil 10 milisecond. Dan untuk TTM ini adalah totalizing timer. Untuk waktunya sama seperti timer, yaitu 100 milisecond 100 ms timer. Dan untuk lebih jelasnya masuk ke dalam kertas putih dengan cara mengklik make kontak alamat seperti biasa pada sebelumnya, yaitu input harus dimulai dengan 00 mulai dari 0, yaitu coba menggunakan tim. Ini hanya pengisian nama tim. Dan untuk timer klik di new PLC instruction, taruh di pojok kanan, dan klik tim spasi 0000 untuk alamat, spasi pagar 50 untuk nilai BJT atau nilai timer yang akan digunakan. Dikarenakan ini adalah 100 milisecond, saya menggunakan 50. Enter dengan nama tim. Untuk biar cara masih error karena ini adalah masih terbuka, oleh sebab itu kita gabungkan. Saya gabungkan dan menjadi hilang. Untuk lebih jelasnya keterangan dari tim dengan menggunakan klik kanan dan klik enter, klik kanan dan instruction help. Di sini akan merujuk ke CP1L series sets dengan fokus pada TIM dengan tipe 550, dan berikutnya adalah contoh address simbolnya dimana saya menggunakan BJT. Jadi tim hanya pada satu masukan dengan 00 sampai 4095 desimal seperti berikut ini untuk ladder simbolnya. Dan berikut ini adalah contoh pada saat menggunakan tem H dengan mengklik
seperti EMH, spasi untuk alamat 000 tidak perlu sama dengan yang sebelumnya. Sebab itu saya ubah menjadi 1, spasi untuk BJT nya saya menggunakan sama, yaitu 50. Enter. Untuk ke alamat edit comment, untuk keterangan saya samakan dengan temh biar tidak agak membingungkan. Temh masih merah dikarenakan masih terbuka, membutuhkan kontak dengan mengopas sebelumnya, merubah nilai dari alamatnya. Temh masih merah dikarenakan masih open, hubungkan sampai plus sehingga merahnya hilang. Untuk lebih jelasnya berikut ini pada saat di instruction help, yaitu header symbol dari temh nya ini adalah berkode 015, yang tadi tim ada 055 dan tim H ini adalah 0,15 dan juga sama untuk ukurannya 0,495. Akan tetapi pada tim H ini waktu dalam perpindahan antara ke off ke on ke outputnya itu lebih cepat dengan waktu 10 milisecond. Dan untuk perbedaan timer pada TTIM spasi 0002 spasi dengan BJT yang sama 50, enter. TTIM dan kontak merubah alamatnya, enter. TTIM dan pasang sampai close. Pada TTIM terdapat 2 input, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah. Untuk jelasnya klik pada TTIM instruction help. Di sini ada timer input dan juga ada reset input. Oleh sebab itu di TTIM itu membutuhkan 2 input, yaitu untuk membangkitkan yaitu dengan menggunakan timer dan juga mematikan dengan reset. Oleh sebab itu di TTIM ini membutuhkan 2 input dan operansinya antara 0 sampai 15 saja. Berbeda tadi sampai 4095, di sini sampai 15. Baru disambungkan sehingga membutuhkan kontak 03 dengan edit comment stop untuk memberhentikan, atau reset juga boleh. Sambungkan ke bagian resetnya, akan menghilang. Dan sekarang saya akan coba mengeluarkan dari timer ini ke output dengan bantuan kontak dengan alamat yang sama, yaitu T0000, enter. Akan masuk ke sini dan juga dikasih coil 100 edit comment, yaitu tim output. Sambungkan sampai terhubung, menghilang, dan keluaran dari timer T000001 tim H. Tambahkan coil dengan 100.01 tim H output. Gabungkan. Dan yang ketiga T0002 TTIM, tambahkan dengan coil 100.02 TTIM output dan hubungkan sampai menghilangkan error. Berikut ini ada contoh rangkaian dari laporan ketiga yang saya kerjakan, yaitu dengan menggunakan tim H dan TTIM. Untuk lebih jelasnya berikut ini pada saat saya klik Run Simulator atau Work Online Simulator, atau bisa dengan Ctrl Shift W. Berikut ini pada saat saya Run Simulator atau Work Online Space atau Ctrl Shift W untuk secara smartnya, dengan mengeklik timer input output dengan logika 1, maka berjalan 100 milisecond, BJT dari 50, maka menyalakan timer output dengan waktu 100 milisecond.
Tetapi pada saat dimatikan dengan mengklik kondisi 0, maka timer pada TIM 0000 dan ini akan mati, akan menghilang, sehingga pada tim output juga akan mati. Dan pada saat di TIMH atau hex speed timer dikondisikan 1, sangat cepat dan menyalakannya di TIM output, dikarenakan satuannya adalah 10 milisecond timer dari 50 BCD, sehingga pada tim dan tim H dapat disimpulkan untuk kecepatan perpindahan dari off ke on dan menggerakkan di suatu output menjadikan kondisi 1 lebih cepat menggunakan TIMH atau high speed timer. Akan tetapi pada saat di off kan atau di 0, timer pada tim TIMH ini akan mati juga, sehingga TIM output juga akan mati. Pada saat di TIM dinyalakan dalam kondisi 1, waktu perpindahannya sama seperti dengan TIM, akan tapi pembacaannya adalah maju bukan mundur. Jika TIM ini 50 ke bawah, berarti 50 turun sampai ke 0, akan tapi pada TIM dia berkebalikan dari 0 sampai 50. Dan juga pada saat 50 ini kecepatannya itu hampir sama dengan pada saat menggunakan tools TIM, yaitu 100 milisecond. Dan pada saat dimatikan di timnya ini atau dikondisikan 0, tim tidak meninggalkan dari input. Jika input ini off, tim juga tidak akan mengikuti off, akan tetapi tetap menyala dan memberikan logika 1 untuk TTIM output. Untuk cara mematikannya, sebelum pada dasar teori, dengan mengeklikkan stop pada reset di TTIM. Setelah itu dinyalakan dengan kondisi 1, maka TTIM ini akan mati. Dan berikut adalah contoh laporan ketiga yang sudah saya kerjakan. Saya Muhammad Arisandi, NRP 1310-17123. Apabila terdapat salah kata pada saat menjelaskan laporan ketiga, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.